Bismillahirrahmanirrahim. Kita sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun kula kali panjenengan sejanten mung sekedar ngelampai, mung sekedar ndalani, mung karsane kita sedanten diakui sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rono hanyalah Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa memasukkan umat-umatnya ini masuk ke surga. Karena itulah Kanjeng Nabi yang menjadi panutan dengan baca-bacaan yang dikalimatkan oleh Allah. Sholawat, dzikir lan tasbih, suratul Al-Fatihah, syahadat niku Allah ingkang sanjang. Niku pun jelas niku Allah ingkang sanjang nggih melalui Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun kita ini bersolawat sudah jelas, maka yang kita panggil adalah Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Moko menika nggih Kanjeng Nabi sing noleh. Lah niku nggih moko niki tentang keimanan datang Allah. Niku sesungguhnya yang diterima oleh Allah di dunia, di dalam kubur dan di akhirat itu yang diucapkan oleh Allah melalui Al-Qur'an. Nah niku nggih. Lek pun Al-Qur'an pun jelas mergo niku kalamen pun Allah. Lan Kanjeng Nabi menika kunci utama sagete manusia-manusia yang khususnya Islam yang beriman ini bisa diterima sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Boten enten kesesatan ten dalam Al-Qur'an, tapi ten dalam kitab-kitab niku kathah enten sesate. Krana kitab niku para waliwa ingkang sesungguhnya ingkang damel niku kathah sing disobek, kathah sing hapus kebenarannya, ajarannya yang mengimani Kanjeng Nabi. Contohnya sesat yang tidak bisa dimaafkan oleh Allah, yang menjadi di akhir zaman nanti, di akhirat nanti menjadi penghuni neraka jahanam adalah orang-orang yang merubah kehendak Allah. Contohnya kalau ada orang mati, dia mengatakan, dia berceramah, panggil nanti kalau malaikat mungkar nakir bertanya siapa Tuhanmu, nah itu saya Habib ini. Nah itu merubah kehendak Allah, kesesatan yang tidak bisa dimaafkan oleh Allah. Nah, niki Habib niki sing berani merubah kehendak Allah niki sesungguhnya memang sudah dinas oleh Allah, karena nenek moyangnya, datuk-datuknya itu adalah pengkhianat negara, pengkhianat agama. Maka segampang inilah mereka mengatakan, nah itu ya Kanjeng Nabi mlebu neraka, Siti Aminah mlebu neraka, bapake mlebu neraka. Niki Habib jahiliyah berdarah ya Yahudi. Lah niku atos panjenengan yang kita yakini 500 tahun ini bahwa mereka adalah berdarah Rasulullah, bermakom Rasulullah, cicit Kanjeng Nabi. Kita ndak tahu sampai 500 tahun ini, tapi Allah sudah berkata, sebusuk apapun kau sembunyikan maka akan tercium. Lah ini 500 tahun ulama pribumi Indonesia ini banyak disingkir-singkirkan, banyak dihina-hina, banyak yang dibohong-bohong. Ini Habib-habib yang enggak jelas. Sudah mereka merubah kehendak Allah, mereka juga merubah sejarah bangsa Indonesia ini, termasuk pejuang wali-wali Allah Indonesia ini. Nah niku nggih sesat yang di bawah mereka untuk mendoktrin pribumi ini selama 500 tahun niku masuk sesungguhnya ke pribumi, sehingga pribumi ini tidak mengerti tentang ilmu ma'rifatullah. Dianggap ilmu ma'rifatullah ini sulit. Ojo ngelakoni iku, lek ngelakoni iku kok kon edan, kok kon gendeng, gak ono makom Rasulullah. Lah ini yang mereka katakan. Allah ada di dalam diri,
Gini sujud ning sikilku. Lah ini orang jahiliyah sesungguhnya yang berkedok agama, berbisnis di Indonesia, pondok-pondok yang mereka sampaikan walaupun ayat Allah, tapi demi kepentingan mereka pribadi. Nah ini banyak orang-orang yang terdoktrin, jangankan masyarakat, ulama kita sendiri pun mereka bohongi. Nah itu nggih. Lah niku sesat ingkang diajarkan ten Indonesia niki nggih niku wau. Mengatakan bahwa Allah ada di dalam diri. Mengatakan ya yang saya katakan tadi Kanjeng Nabi itu mukanya hitam. Datuk-datuk saya, turunan saya mukanya bersinar cerah. Apa mereka? Mereka itu berdarah Utsman bin Yahya. Bukan orang Islam dia itu. Pengkhianat negara dan perubah sejarah Indonesia ini. Niku ajaran pun Ba'alawi jahiliyah. Maka ada juga yang pribumi ini menyampaikan juga seperti itu melalui karomah yang umumnya karomah katanya. Nah itu bacaannya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ya sayyidi ya rasulullah kula nyuwun karomaipun sultan aulia Syekh Abdul Qadir waliyullah. Lah niku melalui bacaan ini mereka sesungguhnya yang ngajari pantas untuk dikatakan Ba'alawi lokal nggih dengan perilaku perdukunan. Nah, niku dengan mereka mengatakan perilaku perdukunan walaupun tak sama memang ini ajaran mereka. Nah, ojo nglakoni ngono le. Wis kon kok gendeng kok kan edan iki hampir sama. Wis iki ae sabuk tukuan, iki ae rompi iki ae tukuan, gak usah bayar wis kaya ono maharae. Lah niku niki Ba'alawi lokal. Lah tata cara nggih ngoten. Ngapus-ngapusi, ngakal-ngakali jamaahe, ngakal-ngakali santrine dikongkon mendem endok nang kuburan. Santrine dikongkon kum di ngene persimpangane kali. Niki ajaran-ajaran ingkang sesat sing boten saged di ngapura dateng Allah. Ya niki ajaran iki perdukunan berkedok agama. Lah niku nggih. Kebanyakan niki 500 tahun sampai sekarang ini baru terbongkar sekarang ini. Termasukipun nggih kula niki. Alhamdulillahirabbil alamin sedanten menika mboten dados sing utama bagianipun dhateng kula namung niki sekedar dados ilmu. Lah niku nggih. Ilmu kesesatan yang tidak bisa dimanfaatkan oleh Allah maka menjadi penghuni neraka jahanam dari syariat tarekat hakikat makrifat itu yang diayatkan oleh Allah. Nggih, ngoten menika niku ilmu kesesatan pun sampai dilakoni panjenengan cukup mawon bersyahadat, bersolawat, berzikir, bertasbih niku panjenengan mangke diparingi kiambuk dhateng Allah. Napa kebutuhane panjenengan mangke diparingi hake Allah, kebenarane Allah. Lek panjenengan melalui wirid sun mata ajiku kismo kirim-kirim jus kelawan angin-angin tibono Japang bayi ini nggih mung sekedar niku tok. Kulhu sungsang napa mawon menika mboten saged kepanggih Allah niku malah ajaran nggih menika ingkang menyesatkan merga wirid meniku enten tunggangane wonten khodame sing namine nggih niku sapa sing sekutu ambek laknatullah maka tiada ampun di hadapan Allah akhir zaman nanti kalau sudah kiamat banyak yang menjadi penghuni neraka jahanam adalah ulama-ulama yang membodohi semasa hidupnya, membodohi masyarakat sekitarnya. Maka dari itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku berkata, aku gak bingung neng Dajjal, aku gak bingung neng iblis, aku gak bingung neng
setan. Nah, itu Kanjeng Nabi sudah memberi isyarah ilmunya bahwa yang berbahaya adalah ulama su. Nah, niku napa ulama su niku? Pinter tapi minteri lan ngakali bergedok agama, berdalilkan asma-asma Allah. Lah niku namine ulama su pun dijelaskan dateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atos-atos lek ngaos, atos-atos lek tumut jamaah perkumpulan yang berbau agama. Syariat tanpa makrifat niku delaho, makrifat tanpa syariat niku sesat. Berpeganglah kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berpondasilah keimanan kepada Al-Qur'an, karena itu sudah jelas yang bisa memberi manfaat buat 7 turunanipun panjenengan ahli surga yang diakui sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.